Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandi Rubiandi, dosen program studi fisika Institut Teknologi Kalimantan. Saya mengajar atau mengampu mata kuliah pengantar mekanika analitik yang merupakan salah satu keahlian saya. Pengantar mekanika analitik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa fisika Institut Teknologi Kalimantan pada semester kedua. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Tujuan atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis energi pada sistem mekanik dengan konsep Newton. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada mata kuliah ini akan dibahas terkait vektor, kinematika gerak, dinamika gerak lurus, dinamika rotasi, dinamika osilasi, gaya pusat dan orbit, serta konservasi momentum energi. Untuk menunjang mahasiswa dalam memahami konsep, pada mata kuliah ini menggunakan buku referensi seperti buku klasikal mekanik karya Atam P. Arya dan buku klasikal mekanik karya Gregory. Model pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah case-based learning. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan kerjasama antar mahasiswa. Selain itu, metode lain juga diterapkan seperti ceramah dan diskusi, serta small group discussion. Oke, evaluasi atau asesmen pembelajaran pada mahasiswa dalam perkuliahan ini meliputi kuis 15%, tugas individu 15%, tugas kelompok 20%, dan tugas case-based learning 50%. Berikut adalah salah satu bentuk aktivitas pembelajaran pada mata kuliah ini. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Ya, kembali lagi kita kepada mata kuliah pengantar mekanika analitik ya. Dan pembahasan kita lanjut masalah terkait dinamika gerak. Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas masalah dinamika gerak ya. Jadi saya sedikit introduction dulu bahwa masalah mekanika ini merupakan core ya atau pemahaman mendasar untuk teknologi sekarang ini dan masih dipakai gitu kan. Dan salah satu yang paling mendasar adalah bagian di mekanika, khususnya adalah di bagian dari dinamika dan kinematika gerak. Oke, sebelumnya kalian sudah mendapatkan di fisika dasar 1 terkait misalnya ada kecepatan gitu ya. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, terus ada GLB ya. Kemudian gerak apa lagi? Ya. Kalau misalnya seperti ini, ya parabola, kemudian gerak seperti ini, kalau saya jatuhkan seperti ini langsung, ya. Masih ingat? Gerak jatuh bebas, iya, gitu ya. Nah, gerak jatuh bebas dan itu masih kita gunakan di sini, gitu kan. Kemudian banyak mungkin pertanyaan, gitu ya, Pak, kenapa mekanika, gitu ya, itu banyak rumusnya, gitu. Oke, ya. Nah, kenapa? Karena salah satu hal yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada mata kuliah ini adalah supaya kita bisa terbiasa gitu ya, terbiasa terkait mempresentasikan atau membuat representasi atau membuat model dari keadaan fisis. Ya. Nah, maksudnya seperti apa Pak? Contoh misalnya ini gerak jatuh bebas. Ini keadaan nyatanya seperti ini kan? Saya lepas, jatuh. Nah, keadaan yang seperti tadi kita merepresentasikannya dalam bentuk apa? Ya, bisa dalam bentuk grafik, gambar. Contohnya seperti ini. Ya, ini posisi benda 1. Waktu T sama dengan 0, ya kan? Kemudian T sama dengan 1 detik, ya. Kemudian di sini dia, T sama dengan 2 detik. Posisi keempat, T sama dengan, misalnya di sini 3 detik. Nah, ini menunjukkan bahwa perpindahannya ya, di sini dari 1 ke 2, 2 ke 3, kemudian ke 4, dia tidak sama. Ya, ini menunjukkan bahwa adanya suatu hal yang membuat dia tidak sama pertambahan atau perpindahannya ya, yaitu adanya gravitasi. Nah, ini salah satu bentuk representasi yang diharapkan
dalam bentuk sederhana ya. Ada bentuk yang lebih kompleks mungkin grafik gitu ya. Kalau misalnya kita membuat grafik ya, maka seperti ini gitu ya. Di sini adalah waktu dan di sini adalah perpindahan gitu ya. Nah, selain itu ada lagi tahapan yang mungkin sedikit lebih rumit atau lebih kompleks, yaitu menerjemahkannya atau merepresentasikannya dalam bentuk matematis. Nah, yang ini yang misalnya gerak jatuh bebas tadi biasanya kita tulis misalnya matematisnya seperti apa Pak ya. Misalnya kita tulis seperti ini, misalnya V kecepatannya sama dengan akar 2G delta Y. Nah, ini yang menjadi kemampuan ya dasar dari lulusan fisika nantinya. Jadi bisa melihat permasalahan, kemudian mencari mekanismenya dan bisa merepresentasikan. Nah, tentunya ini diperlukan kemampuan berpikir kritis, kemudian menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan ini yang banyak dilatih. Dan salah satu metode atau cara untuk mendapatkan kemampuan tersebut adalah secara menggunakan metode matematik ya. Nah, sehingga kita banyak berbicara nanti dan menjelaskan sesuatu dalam bentuk matematis. Oke. Nah, kembali ke materi kita yaitu terkait dinamika gerak ya. Dinamika. Oke, Gisek sudah. Apalagi? Masih ingat? Gaya listrik termasuk di dalamnya ya, gaya pegas dan lain sebagainya, gaya normal dan lain sebagainya. Gaya ini sebagai pada percepatan ya yang tidak konstan. Oke, apakah bisa? Iya, ini malah yang lebih sering terjadi di sekitar kita ya, percepatan yang tidak konstan ya. Jadi gaya ini merupakan fungsi ya. Apa itu fungsi? Jadi nilai gaya akan selalu berubah-ubah ya terhadap variabel. Nah, variabel yang mempengaruhi apa aja? Yaitu satu ada bisa waktu ya. Jadi fungsinya bisa terhadap waktu, kemudian fungsinya bisa terhadap posisi ya. Misalnya sini saya S, posisi dan bisa terhadap kecepatan ya. Oke. Nah, kita mulai dari gaya sebagai fungsi waktu. Percepatan. Oke, benar. Gak usah ragu ya. Oke. Nah, bagaimana bentuk gaya sebagai fungsi waktu ya. Nah, saya tulis seperti ini ya. Misalnya M dikalikan A sama dengan F sebagai fungsi waktu, fungsi T. Nah, dari sini ya. Kemudian bisa saya rubah bentuknya secara matematis seperti ini. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Pak, itu kan ada perubahan yang dengan EMA sama dengan F sebagai fungsi waktu itu. Oke, iya. Kenapa yang pas Bapak menurunkan A-nya berubah jadi dV per dt? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa A saya rubah menjadi dV per dt? Oke, A ini adalah percepatan ya. Sedangkan V di sini adalah kecepatan. Nah, kita ketahui pada saat kecepatan berubah, ya, perubahan kecepatan ya terhadap waktu. Nah, yang menyebabkan kecepatan berubah itu dibandingkan dengan di sini. Pada saat di sini adalah T2, di sini adalah T1, maaf. Di sini adalah V2, V1. Nah, ada di sini kemiringan gitu ya, gradien. Gradien ini disebut juga percepatan ya. Jadi perubahan kecepatan dari V1 ke V2 yang kecepatannya lebih tinggi ya, dia berubah terhadap waktu.
Nah, kita menyebutnya sebagai percepatan atau gradien dari perubahan kecepatan terhadap waktu, sehingga kita bisa menulis sederhananya seperti ini, dan ini merupakan bentuk persamaan termasuk persamaan diferensial ya. Nah, bagaimana dengan contohnya? Oke, contoh yang menerapkan atau yang memiliki gaya yang berubah terhadap waktu ya. Nah, di sini bisa kita lihat pada pegas. Oke. Nah, pada pegas ya, di sini adalah posisi setimbangnya ya. Di sini adalah amplitudo maksimum yang positif. Saya tulis XM ya, di sini positif dan di sini adalah negatif ya. Amplitudo negatif. Nah, jika diketahui ya, percepatannya adalah XM. Kemudian di sini adalah kecepatan sudut kuadrat cos kecepatan sudut dikalikan T gitu ya. Kemudian ini adalah masanya M, sehingga gayanya adalah M dikalikan A, di mana A adalah polanya seperti ini misal. Ya, tentukan momentum misalnya ya. P benda yang terhubung dengan pegas tersebut. Oke, coba kita perhatikan bersama ya. Kita mulai dari momentum. Masih ingat momentum? Persamaan matematisnya P sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan. Benar. Terima kasih. Massa dikalikan percepatan. Nah, oke. Kita akan mencari pola P setelah menurunkan dari sini ya. Oke. Pertama kita masukkan ini dulu ya. Persamaan yang ini tadi. M dV per dt sama dengan F sebagai fungsi T. Oke, gaya yang dimaksud di sini adalah gaya yang terjadi pada benda atau balok ini yang terhubung dengan pegas. Oke, nah kemudian karena gaya adalah massa dikalikan percepatan, kemudian kita masukkan ya, massa percepatannya adalah ini. Oke, nah dari sini apakah kita bisa melihat momentum? Masih belum kan? Ya. Nah, bagian ini dt kita akan pindahkan sebelah sini ya, maka akan muncul seperti ini. Oke, dari sini masih bisa mengikuti ya, ini pindah ke sini. Nah, setelah ada pola seperti ini biasanya kita apakan? Kita apakan? Di integralkan. Ada dt, ada df, ini kan bentuk diferensial ya, bentuk diferensial. Kemudian kita integralkan. Ya, diintegralkan batasnya ya kecepatan awal sampai kecepatan tertentu ya, atau Vt ya, ini dari T0 sampai T. Nah, anggaplah waktu awal T0-nya adalah 0, dan karena bendanya dalam keadaan awalnya dia ditekan terlebih dahulu ke sini, kemudian dilepas baru terjadi osilasi gitu ya, maka kecepatan awalnya pasti 0. Oke, hasil integrasinya maka kita dapatkan M
V, ya kan? Karena kita dapatkan ini, maka ini adalah kita dapatkan M X maksimum ya, theta kuadrat per integral cos adalah, masih ingat sin atau tan? Sin ya. Oke, sin, kemudian ini masih bagian ini tetap ya. Bagian bawahnya sini adalah seperti ini. Oke, nah dari sini kita dapatkan MV, sudah dapat MV, kemudian ini kita bisa operasikan X M sin theta T ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita menemukan ini adalah momentum, benar sekali. Dan ini adalah momentum. Oke, jadi momentumnya untuk pada kasus balok yang dihubungkan dengan pegas akan bernilai seperti ini ya. Ini menunjukkan apa ya? Ini menunjukkan bahwa momentumnya ya pada saat tertentu dia akan bernilai 0 dan pada saat tertentu nanti dia bernilai maksimum. Ya. Kenapa Pak seperti itu? Oke, coba sekarang kita lihat ya. Nah, pada saat di sini ya, anggaplah ini keadaan awalnya. Ya, pada keadaan awal kita tekan ya pegas dengan balok yang terhubung, kemudian kita tekan di sini, maka kecepatan awal adalah tadi 0 ya. 0 ya. Kemudian pada saat sini, bayangkan kalau kecepatannya di sini adalah 0, maka nilai momentumnya berapa? 0, betul sekali. Maka momentumnya adalah juga 0, gitu ya. Nah, di sini pada saat dia pada regangan maksimumnya di sini ya, berapa kecepatannya di sini? Juga bernilai 0. Otomatis momentumnya juga bernilai 0, ya. Nah, maka di sini ya percepatan bernilai 0. Oke, mungkin ada pertanyaan dengan hal ini? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini menarik ya. Kenapa pada saat di sini percepatannya 0? Nah, pada saat di sini kita dorong ya. Pada saat kita dorong, di sini ada gaya dorongan ke sini ya. Nah, pada saat di sini ya, ini juga ada gaya maksimum di sini ya. Ya, waktu dia kedorong sini juga ada gaya sini. Nah, pada saat di sini ya, apa yang terjadi kalau misalnya kita analisis dari gaya ya. Di mana gaya dorong akibat pegas setimbang dengan gaya dorong yang gaya tarik dari pegas. Ya. Nah, menariknya seperti itu ya. Pada saat F di sini ya sama di sini ya, nilainya sama besar. Nah, kemudian berapa totalnya? Sini sama besar, sama sini arahnya yang berbeda, maka menyebabkan nilainya adalah 0. Maka jika gaya sama dengan 0, kemudian kita definisikan gaya adalah F sama dengan M dikalikan A, dengan nilainya sama dengan 0, maka percepatannya adalah 0. Oke, di situ. Nah, ini yang menarik. Posisi di sini ya adalah posisi yang paling cepat, maksimum. Ya, posisi di mana benda bergerak paling cepat. Sedangkan di sini dan di sini adalah kecepatannya minimum yaitu 0. Ya. Seakan-akan kok Pak ini kecepatannya tinggi tapi percepatannya kok 0. Gitu. Kemudian di sini malah di titik sini kecepatannya 0 tapi percepatannya di sini malah maksimum di sini percepatannya. Dan di sini juga percepatannya maksimum. Karena di sini keadaannya gayanya adalah maksimum, ya.
F-nya bernilai maksimum di simpangan terbesarnya atau di posisi amplitudo. F-nya maksimum. Otomatis kalau misalnya kita definisikan F sama dengan M dikalikan A, ya, kemudian massa ini konstan karena ini adalah massa dari balok tersebut, maka nilai A akan maksimum, ya. Berapakah nilai maksimum A? Untuk yang ini sesuai dengan pembahasan kita tadi, di mana ini tadi nilai A, ya. Oke, dari sini sudah bisa memahami? Oke, nah untuk menambah pemahaman kalian gitu ya, maka kalian bisa mengerjakan tugas atau latihan. Oke, misalnya saya gambarkan seperti ini ya. Ada balok yang meluncur di atas permukaan horizontal, ya. Dia meluncur dengan kecepatan awal V0, kemudian permukaan lantainya adalah licin, di mana koefisien geseknya adalah 0, gitu kan, tetapi dia bergesekan dengan udara sehingga dia mengalami perlambatan, ya. Nah, di mana misalnya A atau percepatan, ya, percepatan ini adalah A juga lambang untuk perlambatan, merupakan percepatan negatif, bisa seperti itu, ya. Nilainya adalah V0 K per M eksponen K per M dikalikan T negatif, ya, di sini negatif, di mana K adalah koefisien gesekan udara, kemudian M ini adalah massa balok, ya, dan T-nya adalah waktu. Dan pertanyaannya, tentukan persamaan kecepatan balok, ya. Oke. Nah, nanti ya silahkan hasil pengerjaan kalian dimasukkan ke dalam LMS, ya. Ini sudah saya siapkan di sini. Ya, dimasukkan nanti di laman pengumpulan sini. Kemudian materi-materi yang lebih lanjut bisa kalian buka di LMS ini, ya. Silahkan diklik, di sini ada beberapa video materi dari saya yang bisa membantu memahami lebih lanjut dengan contoh-contoh yang lain pula di sini. Oke. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa dikumpulkan tugasnya.